Halo anak-anak, apa kabar? Kita bertemu lagi dalam pembelajaran kita. Hari ini kita akan belajar tentang wawancara, yaitu wawancara bagian yang pertama. Maksudnya ialah kita akan belajar mengenai hal-hal yang perlu kita perhatikan sebelum wawancara dilakukan. Apa saja itu? Mari kita masuk dalam materi kita, tapi sebelumnya itu kita akan cari tahu apa itu wawancara. Wawancara adalah kegiatan tanya jawab yang dilakukan untuk memperoleh informasi secara rinci. Nah, di dalam wawancara ini ada dua unsur yang terkandung di dalamnya. Yang pertama adalah pewawancara, yang kedua ialah narasumber. Apa itu pewawancara? Pewawancara adalah orang yang mewawancarai, sementara narasumber adalah orang yang memberikan informasi atau dalam hal ini orang yang diwawancarai. Nah, anak-anak, beberapa hal yang perlu kita perhatikan sebelum kita melakukan wawancara. Yang pertama ialah tentu harus kita menentukan topiknya terlebih dahulu. Kenapa kita harus menentukan topik terlebih dahulu? Itu dikarenakan supaya wawancara kita ini lebih terarah kepada hal-hal atau peristiwa yang ingin kita ketahui. Kemudian yang kedua, kita harus membuat daftar pertanyaan. Kenapa kita harus membuat daftar pertanyaan? Supaya pertanyaan yang akan kita ajukan ke narasumber ini itu lebih terarah untuk menggali informasi dari hal-hal atau peristiwa yang akan kita cari tahu. Bayangkan kalau seandainya kita tidak membuat daftar pertanyaan, nanti pertanyaan kita itu ngelantur, menyebar kemana-mana, apa aja nanti bisa ditanyain, bahkan nanti malah nggak nyambung dari topik yang akan kita tanyakan, ya. Kemudian untuk melakukan tanya jawab itu bisa kita gunakan kata tanya apa, berapa, siapa, di mana, kapan, mengapa, bagaimana, dan lain-lain sebagainya. Nah, tentu kata tanya ini mempunyai fungsinya masing-masing, ya, seperti apa. Apa itu mempunyai fungsi untuk mengetahui peristiwa yang terjadi. Kemudian berapa. Kata tanya ini digunakan untuk menanyakan jumlah atau angka. Selanjutnya ada kata tanya siapa. Kata tanya ini digunakan untuk mengetahui orang yang terlibat atau siapa yang dimaksud. Kemudian ada kata tanya di mana, ini digunakan untuk menanyakan tempat. Selanjutnya ada kata kapan. Kata tanya kapan ini digunakan untuk menanyakan waktu. Selanjutnya ada kata tanya mengapa. Ini digunakan untuk menanyakan sebuah alasan. Kemudian untuk kata tanya bagaimana, ini mempunyai fungsi yaitu bisa digunakan untuk menanyakan kondisi, keadaan, atau cara dari kegiatan atau proses yang akan dilakukan dalam topik wawancara itu sendiri. Ya, baik anak-anak. Ada pertanyaan, bagaimanakah cara wawancara yang baik itu? Ya, yang pertama ada 3. Yang pertama ialah tentu pertanyaan yang baik itu harus disusun secara runtut. Maksudnya disusun secara teratur dan terurut. Kemudian pertanyaan itu harusnya dimulai dari pertanyaan yang bersifat umum menuju kepada pertanyaan yang bersifat khusus. Maksudnya begini, jangan kita bertanya pertanyaan khusus duluan, baru pertanyaan umum. Maksudnya pertanyaan khusus itu contohnya begini, kita mau bertanya mengenai kegiatan ekonomi, mengenai pabrik tahu tempe. Kita tiba-tiba nanya langsung ke pertanyaan yang khusus. Misalnya contoh pertanyaan khususnya, berapa pendapatan hari-hari yang bisa Bapak peroleh dari usaha ini? Nah, harusnya kita bisa memulainya dengan pertanyaan yang bersifat umum dulu. Apa saja bahan yang digunakan dalam pembuatan tempe tahu ini? Seperti itu anak-anak. Selanjutnya, yang ketiga, pertanyaan tentu harusnya saling berkaitan. Jangan sampai pertanyaan yang satu dengan pertanyaan yang lainnya nggak nyambung dengan topik yang ingin ditanyakan. Ya, jangan satunya bertanya mengenai topik yang lain, pertanyaan yang kedua bertanya mengenai topik yang lain. Nanti malah wawancaranya itu tidak terarah, tidak teratur. Akhirnya kacau wawancara itu, kesimpulannya juga akan sulit untuk dibuat nantinya. Ya. Selanjutnya anak-anak, yang ketiga, tadi sudah yang kedua yaitu membuat daftar pertanyaan. Yang ketiga ialah tentu harus mencari narasumber yang tepat.
Loh, kenapa harus mencari narasumber yang tepat? Tentu saja narasumber itu harus punya pengetahuan atau punya keahlian sesuai dengan topik yang ingin kita wawancarai. Contohnya saja, kita mau mewawancarai mengenai dunia pendidikan. Tentu saja orang yang tepat untuk menjadi narasumber bisa saja guru, bisa saja orang-orang yang bekerja di dinas pendidikan atau pengawas sekolah atau pengurus yayasan sekolah dan lain sebagainya. Kan tidak mungkin kita memilih narasumber itu seperti petani, kita tidak mungkin memilih narasumbernya itu seperti polisi dan lain sebagainya. Nanti kalau kita jadikan dia sebagai narasumber, nanti ada beberapa pertanyaan yang mungkin tidak bisa dia jawab karena itu tadi, karena dia tidak mempunyai pengetahuan dan keahlian di bidangnya. Nah, yang selanjutnya kita juga bisa mencari narasumber yang mungkin pernah mengalami atau terlibat dalam peristiwa itu. Misalnya, kita mau mewawancarai mengenai untung ruginya menjadi pengusaha. Tentunya kita akan mewawancarai orang yang pernah terlibat atau yang pernah mengalami dan pernah melakukan sebuah usaha. Jangan sampai yang tidak pernah sama sekali kita mau coba untuk jadikan narasumber, nanti ujung-ujungnya wawancara kita ya tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Kemudian yang terakhir yaitu mengatur jadwal wawancara dengan narasumber. Ini perlu sekali. Kenapa demikian? Karena nanti tentunya supaya narasumber ini juga bisa nyaman. Jangan sampai kita datang serta-merta main wawancara dia belum ada kata sepakat di antara pewawancara dengan narasumber, nanti ujung-ujungnya si narasumbernya ini menolak untuk diwawancarai. Akhirnya wawancara tidak jadi dilakukan. Tentu saja pengaturan jadwal ini pastinya sangat penting. Salah satunya ya tujuannya yaitu tadi agar wawancara tidak terkesan mengganggu waktu si narasumber ini sendiri. Ya anak-anak ya, mungkin untuk materi kali ini mengenai hal-hal yang perlu kita lakukan sebelum wawancara cukup sampai di sini. Nanti kita akan lanjutkan lagi dalam materi selanjutnya mengenai kegiatan yang harus dilakukan saat wawancara itu dimulai. Ya, sampai di sini dulu pembelajaran kita. Sampai jumpa lagi dalam pembelajaran berikutnya. Bye bye.